Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali belajar bersama dengan Ustita. Semoga kalian selalu dalam keadaan semangat ya. Anak-anak, mari kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar matematika tema 3, subtema 2, yaitu tentang satuan berat. Nanti setelah belajar tentang satuan berat, kalian diharapkan dapat menentukan alat ukur berat yang sesuai, dan kalian diharapkan dapat menentukan hubungan antar satuan berat. Nah, sebelum kita ke materi, kita mengetahui dulu Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-4 yang artinya kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Nah, anak-anak, jika kelak kalian menjadi seorang pedagang, janganlah menjadi pedagang yang curang, agar tidak menjadi orang-orang yang celaka. Oleh karena itu, kalian perlu mempelajari tentang alat ukur berat dan cara menentukan berat suatu benda. Langsung saja ya kita ke materi. Nah, yang pertama yaitu alat ukur berat. Alat ukur berat itu ada berbagai macam ya anak-anak. Yang pertama ada timbangan neraca. Timbangan neraca biasanya untuk menimbang benda yang ringan seperti perhiasan. Kemudian yang kedua ada timbangan badan. Biasanya untuk mengukur berat badan. Ada timbangan digital, yaitu untuk mengukur berat buah atau sayuran. Kemudian ada timbangan dapur untuk menimbang bahan kue. Kemudian ada timbangan duduk, biasanya digunakan pedagang atau menimbang jasa cucian. Selanjutnya ada timbangan besar. Ini untuk menimbang benda yang berat, misal sekarung beras. Kemudian ada timbangan pasar, biasanya digunakan oleh para pedagang. Kemudian ada timbangan bayi untuk menimbang berat bayi. Ada timbangan gantung untuk menimbang berat benda dengan cara digantungkan. Nah, ini anak-anak untuk berbagai macam alat ukur berat. Yang selanjutnya kita ke satuan berat. Ya, jadi satuan berat itu juga ada beberapa. Nah, kita mulai dari urutan yang paling atas. Ada ton, kuintal, kemudian ini kosong, kemudian kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Kemudian setiap turun satu tangga itu dikali 10. Nah, anak-anak, agar kalian bisa menentukan berat suatu benda dari satu satuan berat ke satu satuan yang lain, kalian harus hafal satuan berat ini. Bagaimana cara menghafalkannya? Nah, Ustadzah punya tips-tipsnya, namanya jembatan keledai. Apa jembatan keledainya? Nah, ini dia. Tong kosong, kakek hari, dagang gelas dan cangkir mini. Tong, nah ini ton, nah berarti untuk ton. Kemudian kosong, nah ini
Wow, berarti kuintal, kakek, K, kilogram, kemudian hari, hektogram, dagang. Nah, dekagram, gelas, G, gram, dan D, desigram, cangkir, C, sentigram, mini, M, miligram. Nah, nanti bisa dicoba ya anak-anak menghafalkan satuan berat di rumah dengan tips jembatan, keledai, tong kosong, kakek hari, dagang gelas, dan cangkir mini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh mengkonversikan satuan berat dari satuan berat yang satu dengan satuan berat yang lain. Ustadzah sudah mempunyai sebuah contoh. Misalkan 8 ton, nah titik-titik kilogram. Jadi maksudnya adalah 8 ton itu ada berapa kilo. Nah, untuk yang pertama 8 kita tulis terlebih dahulu angka yang ada di soal 8. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat ton ke kilo. Nah, kita berjalan dari ton ke kilo sambil dihitung, boleh ya anak-anak ya. Yuk mari kita hitung bersama. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Oh, turun 3 langkah. Berarti di belakang angka 8 kita tambahi 0 sebanyak 3 buah. Karena tadi langkahnya ada 3, berarti 0-nya juga 3. Kita tambahkan ya. 1, 2, 3. Kemudian satuannya kilogram. Jangan lupa kita tuliskan di sini. Nah, ini satu contoh. Kita buat satu contoh yang lain. Misal, Ustadzah mempunyai sebuah contoh. 20 desigram sama dengan titik-titik miligram. 20 desigram ada berapa miligram? Ingat, langkah pertama adalah kita tuliskan angka yang ada di soal 20. Kemudian setelah itu kita lihat desigram ke miligram. Nah, kita jalankan sambil berbunyi tidak apa-apa. Desigram ke miligram. 1, 2. Turun 1, 2. Nah, berarti di belakang angka 20 kita tambahi 2 buah 0. 1, 2. Kemudian jangan lupa diberi titik, dihitung dari belakang. 1, 2, 3 diberi titik karena dia ribuan. Jangan lupa satuannya dituliskan di belakangnya. Nah, setelah paham bagaimana mengkonversikan satuan berat, kita menuju ke penjumlahan dan pengurangan satuan berat. Yang pertama dulu yaitu tentang penjumlahan satuan berat. Nah, Ustadzah sudah mempunyai sebuah contoh di sini. 1 gram, 3 desigram sama dengan titik-titik sentigram. Jadi, gram dan desigram harus kita ubah menjadi sentigram. Caranya langkah pertama adalah 1 gram kita tulis dulu di sini, kemudian berapa sentigram, kemudian 3 desigram berapa sentigram. Jadi soal ini kita pisahkan satu-satu ya. Kemudian kita mulai dari yang 1 gram dulu. Nah, angka 1 kita tulis terlebih dahulu, kemudian kita lihat satuannya. Gram ke sentigram. Gram ke sentigram. Turun berapa ya? 1, 2. Di sini kita tambahi 0 sebanyak 2. Kemudian setelah selesai kita lanjut ke 3 desigram. Angka 3 kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian desigram ke sentigram. Turun 1. Nah, kita tambahkan 1 buah 0 di sini. Kemudian kita beri tanda jumlah. 0 tambah 0, 0.
0 tambah 3. 3 ini 1. 130. Kemudian jangan lupa satuannya juga ditulis, yaitu sentigram. Paham ya anak-anak untuk penjumlahan satuan berat? Jika paham, kita lanjutkan ke pengurangan satuan berat. Ustadzah sudah mempunyai sebuah contoh 6 ton dikurangi 500 kg sama dengan berapa kilogram? Langkahnya sama seperti dengan penjumlahan, hanya saja tandanya yang berbeda. Kita mulai dari 6 ton sama dengan berapa kilo, kemudian 500 kg berapa kilo. Kita pisahkan, setelah kita pisahkan, kita mulai dari 6 ton. 6 kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian kita lihat satuannya, ton ke kilo. Kita cari di tangga satuan berat dari ton ke kilo. 1, 2, 3. Turun 3 langkah, maka di sini kita tambah 0 sebanyak 3. 1, 2, 3. Jangan lupa diberi titik. Setelah 6 ton selesai, kita ke 500 kg. 500 kita tulis terlebih dahulu, kemudian kita lihat satuannya, kilo, kilo. Sama persis, berarti tidak berubah, tetap. Nah, jika sudah selesai, kita beri tanda kurang. Kemudian kita kurangkan 0 kurang 0, 0. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 5 tidak bisa, maka kita pinjam 1 angka dari angka 6 menjadi 10. Angka 6 dipinjam 1, masih 5. Kemudian kita kerjakan 10 kurangi 5, 5. Kemudian ini 5, 5.500. Jangan lupa kita beri satuannya kilogram. Paham ya anak-anak? Semoga dengan tayangan video ini mempermudah anak-anak dalam mempelajari satuan berat. Nanti untuk latihannya, kalian bisa mengerjakan soal yang ada di rangkuman. Terima kasih Ustadzah ucapkan untuk perhatiannya dan waktunya. Nah, selama pandemi belajar di rumah, Ustadzah harapkan anak-anak tetap menjaga sholat 5 waktu, tetap membantu orang tua, dan tetap menjaga kesehatan. Sekali lagi, terima kasih Ustadzah ucapkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.